Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur buat waktu yang indah ini, di mana kami boleh kembali untuk memuji memuliakan nama-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapa, Roh Kudus, Engkau yang beracara atas ibadah pada saat ini. Engkau yang kami muliakan, Engkau yang kami tinggikan. Bertatalah atas puji-pujian kami Tuhan Yesus, dan biarlah Engkau disenangkan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, syukur, hormat hanya bagi kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Kami ucap syukur berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu.
Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Kulakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Haleluya. Ya Roh Kudus, penuhi kami, penuhi hati kami dengan Roh-Mu. Pimpin jalan kami Tuhan, berjalan bersama dengan kami untuk menggenapi rencana-Mu di dalam hidup kami. Haleluya. Yesus, Engkau kami tinggikan, nama-Mu kami agungkan Tuhan. Engkau Allah dan Raja kami, Engkau penyelamat hidup kami. Kami naikkan syukur kepadamu, Allah yang hidup, Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, nama-Mu mulia. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku memuji-Mu. Ku memuji-Mu.
Selamat pagi, Victorious People. Pagi hari ini kita kembali boleh berjumpa di dalam acara Saturday Morning Prayer. Saya akan mencopot masker karena kita sudah menjalani protokol kesehatan. Walaupun pandemi sudah menurun dan banyak sudah aturan-aturan yang diperlukan, tapi kita tetap harus menjaga kesehatan, ya. Karena kita percaya dengan kita mematuhi apa yang sudah digariskan pemerintah. Karena pemerintah selalu ada, karena Tuhan yang mengizinkan. Waktu kita mematuhi, kita juga mematuhi Tuhan. Mari, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bahwa tahun ini, GBI FIFA memberikan tema tahunan Year of Faith. Ya, diambil di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4. Saya bacakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Kita percaya kita tetap melewati pandemi ini yang kita tanpa sadar sudah hampir 3 tahun ini. Kita tetap melewati, kenapa? Karena iman kita. Bukan otak Anda, bukan kepandaian Anda. Ya, saya mengingatkan iman itu penting. Iman itu memang Tuhan yang sudah berikan kepada kita. Gereja GBI FIFA memberikan tema ini bukan untuk menjadikan kita sombong, tetapi kami percaya, Victorious People, Anda dipilih untuk Anda boleh menginspirasi orang lain, untuk Anda dipilih untuk mengingatkan orang lain, bahwa orang percaya bergantung pada iman percayanya. Iman percaya kita siapa? Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah alasan mengapa kita harus mengucap syukur. Ya, mengucap syukur, kita tahu bahwa semua agama-agama juga mengajar mengucap syukur. Ada saatnya mereka sembahyang, ya, mereka ada melakukan ritual-ritual tertentu, ya. Pada akhirnya mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi ada satu hal yang kita ingat, bahwa di dalam kekristenan, mengucap syukur itu dilakukan di dalam segala waktu, di dalam segala keadaan. Ya, jadi bukan hanya sewaktu, bukan hanya hal-hal tertentu. Ya, waktu engkau menang, engkau mengucap syukur. Waktu engkau senang, engkau mengucap syukur. Waktu sedih, engkau mengeluh. Enggak. Bahkan kita sedih pun kita harus mengucap syukur. Firman Tuhan diambil di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 15 sampai 18. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ingat, Tuhan mengingatkan bahwa kita mengucap syukur dalam segala hal. Dan itu adalah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Saya ingin ingatkan, walaupun kita saat ini pandemi, saya tahu kadangkala kita ngomel. Kenapa? Lewat pandemi ini kita nggak bisa bebas berjalan-jalan. Lewat pandemi ini banyak hal-hal yang terpengaruh. Ekonomi sulit, bisnis juga sulit, ya. Bahkan saat-saat ini, setelah kita berharap pandemi akan surut dan ekonomi mulai, bisnis mulai bangkit kembali, tiba-tiba terjadi perang Rusia dan Ukraina. Dan ternyata inilah yang terjadi. Dunia ini kelihatan makin sempit. Kenapa? Apa yang terjadi di Rusia, di Ukraina? Karena teknologi, karena berita yang demikian mudah, ternyata pengaruhnya menjadi pengaruh global. Ya, kita berharap tadinya, ya sudah itu urusannya Rusia sama Ukraina. Nggak bisa saat ini. Indonesia sebagian juga saya punya teman yang produksi gandum, ya, gandum di Indonesia. Ternyata sebagian juga ngambil dari Ukraina. Ada juga pabrik-pabrik besi, ya. Ternyata walaupun kita penghasil nikel, ternyata harus juga diproses. Dan itu sebagian juga ngambil dari Ukraina. Ternyata perang Rusia dengan Ukraina juga berpengaruh kepada Eropa. Kenapa? Karena 40% ya untuk sumber daya energi di Eropa itu disuplai dari Rusia.
Sedangkan mereka saat ini di dalam ketegangan ini, sebagian membela Ukraina, bahkan Amerika dan sekutunya cenderung membela Ukraina. Yang terjadi, mereka mulai pasokannya sekarang terganggu. Semua pengaruh, harga-harga dunia naik. Ya, semua ada kaitan satu dengan yang lain. Gimana kita bisa mengucap syukur? Tapi ingatlah, pesan Tuhan itu benar, bahwa kita tetap harus mengucap syukur. Anda pun mengeluh, Anda pun rasanya tidak mau menerima hal ini, toh mau tidak mau, itu hal yang harus Anda hadapi saat ini. Semua menghadapinya. Ya. Alasan untuk bersyukur yang pertama, tadi sudah disebutkan di dalam 1 Tesalonika ayat 18, bahwa sesungguhnya bersyukur itu adalah kehendak Allah. Ya, saya bacakan kembali. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika ayat 5, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Bahkan Kolose 3 ayat 17 mengatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ingat, waktu kita mengucap syukur, sesungguhnya kita melakukan kehendak Tuhan. Dan waktu anak-anak Tuhan melakukan kehendak Tuhan, apa yang kita alami? Pasti ada damai sejahtera, pasti berkat turun kepadamu. Sehingga waktu Anda ngomel, jangan harap ada berkat turun untukmu. Jangan harap ada damai sejahtera di dalam keadaanmu. Ini yang kata orang dunia mengatakan, sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah memang kesulitan ada di mana-mana. Waktu Anda ngomel, apakah Anda merubah keadaan? Tidak. Tapi waktu Anda mengucap syukur, Anda melakukan kehendak Tuhan. Disitulah Anda tahu bahwa ada mujizat-mujizat Tuhan yang akan terjadi dalam hidupmu. Saya melihat teman-teman sekalian, ya, orang yang ngomel-ngomel, ya, yang kelihatannya tidak ada pengaruh, toh akhirnya dengan dia ngomel, dia punya pengaruh paling tidak kepada dirinya sendiri. Ya, dia menjadi orang-orang yang akhirnya dijauhi orang, dan orang-orang yang dijauhi nyatanya juga rezekinya akan jauh. Ingat ya, bahwa engkau waktu mengucap syukur, engkau melakukan kehendak Tuhan, dan di situ ada berkat, di situ juga ada damai sejahtera. Yang kedua, ternyata bahwa waktu kita mengucap syukur kepada Tuhan, itu akan menjadi juga jawaban doa-doa kita. Ya, menjadi kita diingatkan pada Tuhan, dan kita senantiasa bahwa dengan kita diingatkan pada Tuhan, Tuhan akan mengingat kita. Filipi 4 ayat 6 mengatakan, janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ternyata doa, ya, itu harus dilandasi oleh ucapan syukur. Waktu Anda ngomel-ngomel dan Anda mau berdoa, ingatlah, doamu tidak akan didengar oleh Tuhan. Doa harus dilandasi oleh ucapan syukur. Ternyata ucapan syukur juga akan menjadikan doa-doamu, apapun kerinduanmu saat ini. Ingatlah, yang kamu hadapi saat ini jangan membuat kau jengkel. Jadikan dirimu orang-orang yang bersyukur, sehingga doa-doamu, mau tidak mau, akan cepat dijawab Tuhan. Ingat, ya, saya tahu keadaan ini sulit kadang-kadang untuk mengucap syukur. Ya, saya punya kesaksian bagaimana, ya, kita menghadapi masalah-masalah, ya, perusahaan-perusahaan di mana saya bekerja di perusahaan manufacturing. Saya pikir tadinya bos saya, gimana order-order turun, gimana ini dan itu. Ternyata hal ini pun sama dihadapi perusahaan-perusahaan lain. Bahkan beberapa perusahaan, ya, menghubungi saya mengatakan, Pak, kalau Bapak ada kerjaan, tolong sebagian dibagikan ke kami. Kami pasti berikan harga lebih kompetitif. Artinya mereka menjadi subkontraktor. Inilah yang terjadi. Di dalam kita menghadapi masalah persoalan, seringkali kita membandingkan satu dengan yang lain. Dan seringkali kita berpikir, pasti tetangga lebih baik daripada kita. Itu kalau kita berpikir negatif. Coba, tetangga pun selalu akan tanya kita, waduh Bapak, kelihatannya masih berjalan ya.
walaupun kita menghadapi masalah persoalan, tetapi waktu kita mengucap syukur, ya Tuhan tetap peliharakan. Waktu kita mengucap syukur, justru saat-saat itu doa-doa kita akan Tuhan jawab dengan cepat. Ya, saya dalam hal ini walaupun dalam keadaan kita kesulitan order dan sebagainya, tapi saya percaya karena pemeliharaan Tuhan, karena kita mau mengucap syukur, saya tinggal mengharap hal-hal ini akan datang beberapa proyek yang akan besar. Dan saya percaya itu akan pasti datang. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang senantiasa mengucap syukur. Yang ketiga, ya, ternyata mengucap syukur adalah satu syarat untuk masuk hadirat Tuhan. Mazmur 100 ayat 4 dan 5 mengatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita adalah orang-orang percaya. Kemana kita bisa pergi kalau tidak menghadap Tuhan? Tapi Mazmur mengingatkan kita, tidak mungkin kamu akan ada di dalam hadirat Tuhan dengan benar, akan diterima oleh Tuhan. Kenapa? Kalau engkau tidak mengucap syukur. Ya, tadi dengan jelas dikatakan bahwa masuklah melalui gerbangnya dengan nyanyian syukur. Mungkin orang-orang lain akan melihat engkau, ini orang aneh nih, lagi susah ya. Orang lain, aduh nggak enak, keadaan rasanya membuat pusing, membuat tekanan, membuat stres. Tapi kok orang-orang ini tetap bisa mengucap syukur, bisa menyanyikan puji-pujian. Jangan pedulikan hal-hal omongan orang lain. Tetaplah mengucap syukur. Tetaplah kalau engkau perlu memuji, pujilah Tuhan. Ya, ingat apa yang Daud lakukan. Ya, waktu Daud mengawal mezbah Tuhan, ya, bait suci, apa yang dia lakukan, dia menari-nari, ya, dan dia dikatakan seperti orang gila oleh istrinya bahkan. Tapi Daud tidak peduli. Daud tetap memuliakan Tuhan. Saya percaya sebagai anak-anak Tuhan, karena Daud adalah orang yang paling berkenan di hadapan Tuhan, kita harus meneladani apa yang Daud lakukan. Apa yang Daud lakukan ternyata membuat dia diberkati. Ternyata membuat dia adalah orang yang diutamakan oleh Tuhan. Walaupun hidupnya tidak sempurna, dia membunuh orang, dia kelihatannya juga melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi di dalam ketidaksempurnaannya, waktu dia melakukan apa yang Tuhan ingin lakukan dan menyenangkannya, bersyukur di hadapan Tuhan, maka Daud diangkat tinggi dan tinggi. Demikian pun kita sebagai anak-anak Tuhan. Bersyukurlah di hadapan Tuhan. Nyanyikan nyanyian pujian. Senangkan hati Tuhan. Dan saya percaya, justru pada saat itulah Tuhan akan senantiasa mendengarkan nyanyian-nyanyian. Ya, ingat, nyanyian-nyanyian di saat kamu tertekan, itulah nyanyian-nyanyian yang Tuhan hargakan. Apa yang Tuhan katakan? Kalau engkau bersedih, kalau engkau menangis, Tuhan menampung kirbat, ya, air matamu di kirbatnya. Ini sama dengan demikian. Kalau engkau lagi sukacita, engkau bersukacita di hadapan Tuhan, itu hal yang normal. Tapi engkau di bawah tekanan, di bawah keadaan sulit, tetap engkau bisa bersukacita. Tuhan akan menghargakan. Victorious people, kita saat ini tetap menghadapi pandemi. Kita saat ini tetap menghadapi kesulitan. Kenapa? Akibat perang Rusia dan Ukraina. Itu kenyataan yang kita hadapi. Tidak perlu kita tolak. Ya, saya tahu ada beberapa orang, Pak, sudah anggap aja nggak ada. Kita adalah anak-anak Tuhan yang punya rasio. Kita tahu itu ada, tetapi kita dengan iman tetap mengucap syukur di hadapan Tuhan. Maka Tuhan mampu mengubahkan hal-hal yang buruk menjadi hal-hal yang indah, yang baik, bahkan yang terbaik untuk kita semua. Ada 3 hal untuk mengucap syukur. Yang pertama, bahwa kita sadar itu adalah kehendak Allah, kehendak Tuhan. Mengucap syukur bukan karena hal yang jelek, tapi mengucap syukur itulah kehendak Tuhan. Yang kedua, dengan kita mengucap syukur, ternyata itulah bagian dari doa-doa kita dijawab. Karena doa tanpa mengucap syukur, maka Tuhan tidak akan mendengarkannya.
Yang ketiga, waktu kita mengucap syukur, kita ada di dalam hadirat Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat firman-Mu pagi hari ini. Biarlah Tuhan, apa yang terjadi di luar, kami adalah anak-anak Tuhan yang tetap senantiasa mengucap syukur. Tuhan, setiap firman yang sudah ditaburkan, kami tahu tidak akan pernah berlalu sia-sia. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan. Tuhan, sebagai hamba-Mu, saya sudah selesai berkata-kata, tapi Roh Kudus yang manis akan menerjemahkan setiap firman kebenaran ini menurut keperluan kami pribadi lepas pribadi. Kau yang mendengar, yang sakit disembuhkan, yang punya masalah persoalanmu dijawab Tuhan. Kenapa? Karena Engkau bersyukur pagi hari ini. Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami akan doa ini. Haleluya. Amin. Victorious people, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, senantiasa bersyukur. Amin.